Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbil jiddi ilmah wa rizqi fahmah. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Khalaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi. Bab selanjutnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hiqdu. Al-Hiqdu dendam. Huwa utawi al-Hiqdu iku idmarus su'i, menyimpan maksud jahat. Huwa utawi al-Hiqdu iku idmarus su'i, nyimpen maksud jahat. Maksud jahat kok disimpan gitu. Wal khirdu lan bersemangat, wal khirsu lan semangat, bersemangat alal idai ing atase menyakiti. Ini dendam disimpan di mana? Ya di dalam hati. Kenapa kamu punya rasa dendam misalnya? Jadi kalau ada rasa yang mengganggu hati atau kolbu itu, nggak usah disimpan, langsung buang. Caranya buang bagaimana? Jangan diikuti itu. Dorongan-dorongan buruk, marah, kemudian panas itu bagaimana caranya panas di kolbu itu bisa reda? Ambil wudhu, dialihkan misalnya tertentu, pakai tidur misalnya, pikirannya dialihkan, jangan diikuti. Kalau diikuti artinya nyimpen akhirnya. Nyimpen itu kan lama-lama bisa numpuk, kelingan simpenannya tambah, kelingan peristiwa itu simpenannya tambah lagi. Nabung, tapi nabung itu sifat jahat. Kemudian ingin menyakiti akhirnya. Nah, kadang kalau kita tidak waspada, sifat itu melekat, tidak disadari bahwa itu sifat jelek, terbujuk hawa nafsu, inginnya menyakiti yang kita dendami itu. Meskipun benar, juga nggak benar juga. Meskipun kita benar, di pihak yang benar itu menyakiti itu juga nggak boleh. Karena memaafkan itu jelas lebih baik kan gitu. Walaupun secara syariat itu ya, misalnya mata dibalas mata, membunuh ya dibalas membunuh kan gitu. Kisos, ada hukum kisos lah gitu. Tapi kalau bisa memaafkan lebih baik, karena peristiwanya bisa macam-macam kan, pemantiknya itu bisa macam-macam. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababuhu utawi sebabe al-hiqdu iku al-ghadabu, muring-muring atau nesu. Al-ghadabu muring-muring atau nesu atau marah. Sebabnya yo terbakar hatinya karena marah.
wayat ba'u lan ngikuti hu ing al-khiddu dendam tadi. Marah dan sifat dendam itu diikuti. Opo samanu hisolin. Delapan perkara. Jadi penyebabnya ada 8 ini. Muharromatin kang diharomake. Wahia utawi 8 perkara tadi sama hisolin penyebab al-khiddu dendam. Iku hasadul mahkudi alaih. Iku hasadul mahkudi alaih denggine karo wong sing didendami. Dengan orang yang kita dendami itu, yang kita seri itu dengki, ya, sifat dengki itu kan kalau enggak diwaspadai berbahaya, bercokol itu karena nyimpen itu. Ya. Kalau lihat orang lain punya kenikmatan besar kecil, iri, tapi kalau iri tok bisa belum bahaya, tapi ya wis rada bahaya. Tapi kalau dengki itu lebih bahaya lagi karena iri ada masuk jahat itu. Wasyamatulan merasa senang atau gembira. Wasyamatatulan merasa senang atau gembira bi musibatihi kelawan kenek musibai mahkut aleh tadi. Al mahkut aleh wong sing didengkeni itu, yang diseri itu, kalau dia dapat musibah senang dia. Siapa yang senang? Ya tadi yang punya sifat dengki tadi, orang yang dendam tadi. Jadi karena dia nggak suka sama orang itu sakit, wah tepuk tangan, syukur we loro kan gitu. Karena nggak suka sama itu, apalagi ya pokoknya dikasih kenikmatan aja dia nggak suka gitu. Orang itu dapat kenikmatan, orang yang punya dendam itu aja nggak, apalagi dia dapat kejelekan atau musibah, tambah seneng kan gitu. Wong pengennya dia menyakiti gitu. Wah, dongoku mandi berarti. Dongo kok menyakiti orang lain. Pokoknya kalau ditambah kadang-kadang nek serik dia nggak mampu menyakiti, tapi dia akhirnya ngerapal dongo-dongo. Ora perlu moro ning suhu-suhu dukun-dukun. Oh, jadi sakit hati karena cinta, dukun bertindak gitu. Bahaya. Yes, pokoknya jangan diikuti. Buntutnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahajruhu lan ngenengake al mahkut aleh wa in tawaddada senajan wis gawe seneng sapa mahkut aleh tadi hu ing wong. Jadi orang kalau sudah punya rasa dengki dendam dalam hatinya, diperlakukan seneng sama orang yang dia benci, itu nggak ngefek karena hatinya belum terobati. Padahal orang yang dengki dia nggak merasa punya salah, kadang-kadang begitu, atau bahkan dia biasa-biasa aja, nggak merasa punya beban karena nggak sadar kesalahan dia ngapa gitu. Mungkin pernah ngomong buruk, mungkin pernah ngomong, ya itu ya caranya cepat selesai lah gitu. Kalau dipendam terus numpuk, kena stroke lama-lama. Tahu-tahu masuk kamar mandi jatuh, kena serangan jantung. Karena menyimpan itu energi dendam terlalu banyak, nggak kuat tubuhnya. Penyakit macam-macam muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'radulan
berpaling anhu saking al maqut alaih wong sing di dendami tadi istisghoron krana nganggep kecil lahu maring al maqut alaih. Ya, sifat dendam itu karena dia dendam sama orang itu kalau ketemu tidak nganggep, udah ngomong nggak dianggap, halah ngomong apa, padahal omongannya barangkali bermutu karena kamu di dalam hatinya, hati orang itu tadi merasa nggak suka, ngomong apa aja nggak didengerin, nggak dianggap. Wat takallumulan ritake atau memberitakan lah fihi ing dalem mahkut alaih orang yang didendami tadi bil fahsi kelawan omongan sing elek. Contone dia bihi kaya ngerasani al mahkut alaih di kemana-mana dia cerita yang jelek-jelek. Karena orang yang dengki, dendam itu sehari-hari yang dipikirkan itu orang yang didendam itu karena hatinya nyangkolnya di situ, masih belum selesai masalahnya. Di kemana-mana sing diomongi dhek tapi sing elek-elek. Ngeri pokoknya kalau kamu dendam kusumat. Kalau dendamnya masih kecil-kecil segera selesaikan. Gimana caranya? Entah minta maaf, entah menegur dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isya'u sirrihi lan nyebar luaske rahasiane al mahfud alaih. Sampai rahasia-rahasianya kecil besar bongkar semua. Yang didendami tadi punya rahasia apa, ceritakan juga. Wa muhaqatuhu lan ditake al mahfud alaih istihzaan krana nyepeleke bihi kelawan al mahfud alaih. Wa idza uhulan menyakiti al mahfud alaih bima kelawan sesuatu yuklimu kang sakit apa ma badanahu ing badane al mahfud alaih. Ya karena bencinya itu numpuk kemana-mana itu ceritanya jelek-jelek, kemana-mana bongkar rahasia orang itu, kalau sudah dendam sakit hati itu, akhirnya dia kalau nggak tahan, ya udah badannya dia sakiti kan gitu. Ketemu nanti cegat, rawani dewan ngejak konco-konco, ngejak teman-teman, geng semua kumpulkan. Pokoknya saya pengen orang ini puas disakiti, bu. Dia caranya menderita kan gitu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhulan nyegah al mahfud alaih ing haqqahu ing hae al mahfud alaih ka alla yagdiya hale kaya yen to ora nyauri sapa wong hu ing al mahfud alaih orang yang didendami tadi dainahu ing utang piutange al mahfud alaih. Jadi kalau sudah sakit hati begitu, punya utang apa ya nggak disauri, sudah haknya dia nggak dia berikan, ben gitu. Nah, haknya, pengennya begitu, sudah menyepelekan, sakit hati, pengennya menyakiti badannya. Bahkan kalau di film-film itu kan, ya mungkin di kejadian bener ya, itu sampai dibunuh kan gitu. Dibuat skenario biar orang itu yang dibenci itu, yang didendami itu mati bagaimana. Na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan terhindar dari sifat begini, sifat dendam dan orang yang dendam sama kita gitu. Nggak usah kita menyakiti orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku diantara barang ya dulu nuduhke apa ma ala dhammil haqdi
ing atase nyacat atau eleke sifat dengki atau dendam. Yang di atas tadi itu semua menunjukkan bahwa seperti itu ciri-ciri begitu itu berarti di dalam kalbu kita ada sifat dendam. Qaulun Nabi utawi pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu laisa bihaqudin. Al mukminu utawi wong mukmin. Laisa ora ono sapa mukmin iku bihaqudin wong sing pendendam. Mukmin itu bukan seorang yang pendendam. Artinya ya apa? Artinya seorang mukmin itu akhlaknya bagus, hatinya, kalbunya itu penuh kasih sayang. Sebaliknya benci, sebaliknya dendam itu apa ya? Kasih sayang, rahmat, menyayangi. Lah masa disakiti begitu, omongannya nggak enak, kita difitnah, ini bagaimana? Ya doa sama Allah biar diangkat. Jadi jangan sampai masuk kalbu, bagaimana caranya? Ketika orang lain berbuat salah sama kita, itu tanda bahwa Allah sedang menguji kesabaran kita. Oh, berarti kita disuruh sabar. Bagaimana sifat-sifat Allah itu melalui pintu itu kita meminta kesabaran. Bahkan ada ulama mengatakan bertengkar itu ya. Meskipun kita benar, itu tidak boleh. Jadi kemarin saya ceritakan lah, Sayyidina Abu Bakar ketika diomeli wong itu kan diam aja. Ketika kemudian beliau menanggapi itu, Rasulullah melihat itu malah pulang. Gitu. Sebelumnya senyum-senyum kan. Itu saja masih tengkar mulut. Gitu. Jadi kalau keburukan itu dilawan itu kecenderungannya keburukan itu akan meluas. Karena apa? Karena pihak sana itu juga punya kawan, punya saudara kan gitu. Kamu bisa jadi menang lawan yang kamu benci itu, dendam sama itu, terus kamu tukari, kamu menang, gelut berkelahi sama dia menang. Dia nanti ke polisi, divisum, kamu dijemput di rumah pakai mobil polisi. Lah, di masalah panjang-panjang, minta ganti rugi. Udah divisum, bukti segala macam ada. Sekarang kan modelnya begitu, pakainya polisi. Kalau dia dendam lagi, ya sudah dia panggil saudaranya, nanti apa bayar orang suruh bakar rumah kamu kan gitu. Bagaimana caranya? Dia pikir supaya orang itu saling. Nah setan senang di situ. Yang ngompor-ngompori itu yang bikin panas, nyebul-nyebul di kolbu supaya berbuat ABCD itu ya setan itu. Dulu itu kisah Qabil dan Habil. Udah dengar ceritanya kan? Nabi Adam itu ketika turun di dunia, itu kan kalau punya anak, itu sepasang-sepasang, laki-laki perempuan. Dengan Siti Hawa, dengan Mbah Hawa itu, kalau melahirkan seorang anak sepasang, nanti di waktu yang lain sepasang. Laki-laki perempuan, ada tafsir yang menceritakan begitu. Qabil lahir dengan perempuannya namanya Iklimah. Qabil yo bagus, Iklimah yo ayu. Habil lahir di hari yang lain dengan perempuan saudari Habil itu namanya Labuda. Nah, Nabi Adam dapat perintah supaya kalau ngawin itu silang. Jangan dikawinkan saudara yang sekandung satu waktu itu yang lahir bersamaan. Jadi Labuda sama Habil itu nggak bisa nikah, nggak boleh. Labuda nikahnya ya sama Qabil. Iklimah saudaranya Qabil sama Habil. Nah si Qabil ini nggak mau terima. Kok dia dapat Labuda? Ada Labuda coro ayu yo ayu tapi je ayu Iklimah. Saudara perempuan satu waktu lah ketika lahir itu. Pengennya nikah sama Iklimah.
Sampai ada Imam Fakhruddin Ar-Razi itu di tafsirnya Fathul Ghaib itu mengatakan kalau Nabi Adam itu, Qabil bilang sama Nabi Adam, perintah ini mengada-ada. Menuduh Nabi Adam itu menuduh bapaknya sendiri itu mengada-ngada perintah itu, bahwa dia disuruh nikah sama Qabil, disuruh sama nikah sama Labuda, itu perintah yang mengada-ada. Karangan Nabi Adam Dewi. Ya, begitu. Ya singkat cerita, karena Qabil itu dikasih tugas ngopeni ladang untuk pertanian, makanan dan sebagainya, buah-buahan. Kalau Habil itu tugasnya itu beternak, kambing, pokoknya yang hewan-hewan. Terus Allah perintah, ayo, artinya akan dikabulkan Allah kalau korbannya diterima. Dua-duanya itu suruh berkorban. Nanti tandanya kalau diterima itu ada petir yang menyambar atau api yang menyambar pengorbanan itu, atau artinya persembahan itulah. Disuruh korban, Qabil ya tanah, karena dia nggarap tanah pertanian, ya hasil pertaniannya itu suruh korban. Karena Habil nggarap ternak, ya ternaknya itu yang dikorban. Terus akhirnya di suatu tempat dikumpulkan, Habil bawa ternak yang bagus-bagus, gemuk-gemuk, Qabil bawa tanaman yang kurang bagus. Yang diterima korbannya Habil. Petir menyambar ke ternaknya itu, diterima. Nah itu tambah benci Qabil, tambah dendam kusumat. Karena korbannya nggak terima. Dan Qabil itu juga nggak, orangnya itu malesan, orangnya nggak ketakwaannya kurang lah gitu. Garap ladang pertanian itu malas-malasan, sering tidur-tiduran lah, sering santai-santai gitu. Artinya yuk nek garap ladang begitu ya hasilnya nggak maksimal ya wajar. Yang dipersembahkan kurang maksimal. Terus suatu ketika bilang sama Habil, tak pateni gue, tak bunuh kamu. Aku pengen bunuh kamu. Aku nggak mau kawin sama Labuda. Aku mau sama Iklimah. Dan Habil dibilang begitu, meskipun kamu ngangkat tangan untuk mukul saya, untuk bunuh saya tidak akan balas. Saya tidak akan mengangkat tangan, tidak akan mukul. Saya takut pada Allah. Nah, terus karena memang sudah niat buruk ya, sudah disimpan lama dendamnya, cari batu, pukul kepala Habil, dipukul kepalanya, jatuh, meninggal Habil. Itu ya nyesel, si Qabil itu habis itu nyesel karena dia menuruti hawa nafsunya, bisikan setan di kubulnya, pateni, batu, ambil, pukulkan. Itu bisikan setan semua. Itu kalau nggak diikuti sebenarnya selesai. Masalahnya orang itu nggak terlatih kadang dengan mengikuti nafsu-nafsu yang baik, senengnya sing buruk-buruk. Jadi harus tahu konsekuensi. Jangan nyesel setelah melakukan akeh tunggale. Jadi pikirkan akibatnya. Wah, akibatnya bisa panjang dan akan berakibat fatal kalau di neraka kan gitu. Yaitu Qabil itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada tafsir yang mengatakan sampai 3 tahun manggul jasadnya saudaranya itu. Dipanggul kemana-mana karena dia nggak ngerti cara yang ngubur, bingung, menyesal karena sudah punya saudaranya, kemana-mana dia bawa, gimana tak apa ke jasad itu gitu. Sampai akhirnya Allah merintahkan burung buat istilahnya memberi isyarah lah. Terus burung matok-matok tanah, terus nguburkan kawannya di tanah itu.
Loh kok aku nggak kepikiran seperti ini. Nah, akhirnya dia niru tindakan binatang itu, nguburkan tamannya itu di tanah terus dikubur. Nah itu penguburan manusia pertama yaitu Habil itu. Nabi Adam sama Hawa ya nangis. Ya lanjutkan, itu kisah kejahatan pertama lah, iri dengki dan sebagainya, dendam sampai pembunuhan dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu, dengki atau hasud. Ya utawi al-hasad iku tamanni zawalin nikmah, mengharap hilang kenikmatan. Hasad itu temannya dendam tadi. Mengharap hilangnya kenikmatan. Anil ghairi, saking wong liya. Orang lain punya motor, punya HP, mungkin punya wajah yang tampan, rada ganteng, iri dan pengen kui kabeh hilang. Nah, bahaya itu. Wa imma tamanni misli malil ghairi, anapun utawi angen-angen atau mengharapkan barang lil ghairi kang kedue wong liya, wa yusammama mongko diarani apa ma ghibtah, ghibtah. Jadi kalau mengharapkan barang orang lain itu namanya ghibtah, tanpa ada motif yang lain, hanya pengen aja. Walaisat lan ora ono ngono apa ghibtah bimat mumatin tercela. Balhia balik utawi ghibtah iku matlubatun, dituntut. Jadi kalau hasad nggak boleh, kalau ghibtah boleh. Ghibtah itu contohnya begini, kalau ada orang tadi punya kenikmatan dilebihkan Allah, mungkin pinter, mungkin kaya, mungkin tampan, mungkin dia bisa beli macam-macam. Terus dia pengen seperti itu, terus doa sama Allah. Ya Allah, moga-moga saya diberi rezeki biar bisa beli HP kayak dia. Nah itu boleh. Ya Allah, semoga orang tua saya diberi rezeki supaya orang tua saya bisa belikan saya HP. Nah itu boleh. Dan kalau kemudian pengen kenikmatan orang itu hilang, ya itu yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ghibtah itu begitu. Li'annaha krono sak temene ghibtah iku sababun dadi sebab liktisabil khisolil hamidah, kanggo memperoleh sifat-sifat sing terpuji. Jadi ghibtah itu juga bisa mendapatkan sifat terpuji jika dilakukan. Karena bukan sesuatu yang dilarang, diperbolehkan. Karena ketika kita mendapat atau melihat orang lain, teman kita, saudara kita itu punya kenikmatan, kita berdoa. Bahkan kalau kamu mau lebih lagi, ya ikut merasa senang kalau orang lain senang diberi kelebihan sama Allah. Oh alhamdulillah koncoku pinter, oh alhamdulillah koncoku sugih, alhamdulillah tetangga saya dimampukan Allah karena orang muslim. Karena orang muslim itu kaya, berilmu, itu kan kayanya juga buat sesama muslim, ilmunya juga buat sesama muslim kan gitu. Boleh iri itu kan dua perkara. Apa itu? Orang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang kaya yang dengan hartanya itu dia selalu beramal. Untuk Nabi begitu. Tapi ya jangan bermaksud kenikmatan itu hilang kan gitu. Jadi hasad gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walida lan krono arahe niki wau liktisabil khisolil hamidah. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu.
Al mukminu utawi sikape wong mukmin iku yaghbitu kepengen apa ya, kepengen niru yang bagus, al-ghibtah tadi. Jadi sikap orang mukmin itu ya kepengen sesuatu atau meniru sesuatu yang baik. Ono apik ditiru, ono yang bagus dicontoh. Wal munafikulan sifate wong munafik iku yasudu drengki sapa wong munafik. Sifatnya orang munafik ya suka mendengki, suka mendendam. Wa asbabul hasad utawi sebab-sebabe dengki, tapi sebab al hasad atau dengki tadi iku salah satu ono telu. Al awalu utawi sing pertama iku buhdul mahsudi, benci karo wong sing didrenggeni. Livadilatin krono ono keutamaan doharo kang nampak opo fadilah tadi minhu saking al mahsud au nikmatin utawa kenikmatan sangko kang wis giring ha ing nikmah sapa Allah ilahi maring al-mahsud atau orang yang didrenggeni. Sebab pertama karena dia benci orang lain itu mendapat kenikmatan atau kemuliaan yang diberikan Allah sama dia, dia benci. Jangan bersifat seperti itu. Asani utawi kang nomor loro iku tafawukul mahsudi olehe ngungkuli wong sing didrenggeni fil fadli ing dalem keutamaan bihaisu ya jizu lawan sekirane ora mampu sopo al hasadu wong sing drengki anil wusuli saking nyusul ilaihi maring al mahsud atau wong drengki. Jadi orang yang dengki itu dia kalau ada orang lain punya keutamaan, yo pinter, yo kaya misalnya, dia juga mungkin punya keunggulan yang lain, termasuk keunggulan apa? Lahir-lahir wis sugih, lahir-lahir wis pogus misalnya juga, lahir-lahir wis ganteng misalnya. Delalah kok yo wonge kok yo akhlaknya apik. Nek akhlaknya jelek itu kan kadang kita seolah-olah pantas membenci dia. Yang dibenci bukan orangnya sebenarnya, akhlaknya. Yang bagus kan sikapnya yang benar begitu. Nah dia nggak mampu menyaingi itu, nyusul itu nggak mampu. Akhirnya muncul dengki itu tadi. Melampaui itu dia nggak mampu. Karena ya susah memang mengatur atau menata hati itu susah. Artinya sebisa mungkin kita latihan biar kolbu itu tetap stabil, tetap jernih. Karena kalau dengki, hasad, dendam muncul, hati terbakar terus, itu melihat sesuatu itu nggak jernih, nggak objektif, nggak sesuai dengan tempatnya. Karena dia terbawa hawa nafsunya. Akhirnya kalau memutuskan perkara nggak bisa adil. Kalau memutuskan sesuatu, pikirannya keruh, nggak bisa bijaksana akhirnya. Jadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi nomor 3 iku suhul hasidi, bakhil metitil, bakhil sing nemen.
wong sing didrenggi al hasidi suhul hasidi bakhil metitele wong sing drenggi bil ili kelawan piro-piro keutamaan faya sudu mongko didrenggi sopo al hasid kula man ing saben-saben wong nala ngowehi atau memberi hu ing man apa khairun kebagusan. Jadi sifat orang yang dengki itu jadinya dia sangat ini suhul hasid itu jadi punya sifat yang sangat pelit sekali gitu. Kalau ada orang sodakoh dia nggak suka, alah sok dermawan cuma rasa sodakoh dia nggak suka sama dia. Misalnya ada temanmu nggak suka sama seseorang, nah temanmu satu lagi pengen nyodakoi dia ikutan ngelarang gitu, sampai begitu, karena dia nggak terima kalau yang tidak dia sukai itu dapat kenikmatan. Di sifat bakhilnya itu wadrat lebih besar akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utawi perkara yudhibu kang iso ngilangi apa alladzi alhasadu ing drengki minal qulubi saking pira-pira ati iku at-tamassuku berpegang teguh bidini kelawan agama wa mula hadotama lan merhateke barang bil hasadi ing dalam sifat drengki minad dorori nyatane saking bahaya warido lan rido bil qodoi kelawan keputusannya Allah wal qadari lan ketentuannya Allah yang bisa menyembuhkan, mengobati drengki itu antara lain apa? Berpegang teguh pada agama Allah. Agama Allah melarang apa, memperbolehkan apa, itu yang diikuti. Ojo ngikuti yang di kolbu, yang di hati itu. Syariatnya bicara apa, itu yang diikuti. Kalau kolbu diikuti, yaitu berarti ngikuti setan, ngikuti hawa nafsu. Ngikuti nafsu, setan, karena kolbu ketika diikuti nafsunya yang tidak betul itu, ya artinya yang syariat, yang agama ini kadang ditabrak. Mencuri, menyakiti, memukul, membunuh, agama nggak boleh. Tapi karena dia dengki, dia dendam, akhirnya dia lakukan. Nah, itu kan dia nggak berpegang teguh pada agama. Jadi. Mencaci maki nggak boleh, bilang kata-kata jorok nggak boleh sama orang dibenci. Tapi karena kamu nggak berpegang agama, akhirnya kamu lakukan. Ya, sehingga apa? Ya kamu termasuk golongan ini orang-orang munafik ini. Nah tadi bukan orang mukmin, sifat orang mukmin yang begitu. Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian juga tahu resiko bahayanya. Kalau dilakukan diikuti bahaya. Bahayanya kalau di dunia, ya kamu minimal masuk penjara gitu. Berlarut-larut perkaranya, hidupnya menderita karena kalau nama burukmu yang dikenal orang itu kan orang nggak mau bergaul sama kamu. Di dunia, di akhiratnya apa ya disiksa di neraka. Dan ridho terhadap qada dan qadarnya Allah, ridho terhadap ketentuannya Allah. Lebih baik kembalikan sama Allah. Ya Allah,
saya pengen seperti dia, tolong saya beri kemampuan untuk bisa seperti dia, dilebihkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Ya Allah, saya disakiti oleh dia, semoga dia diberi didongake biar sadar, didongake biar dia punya akhlak yang baik, saya juga diberi akhlak baik. Apa-apa yang menimpa kamu, doa sama Allah biar dirubah jadi barokah. Orang menyakiti kamu, orang memfitnah kamu, orang benci kamu, dendam, dengki, tunggu sama Allah biar yang datang itu jadi barokah, dirubah sama Allah. Nah kalau sudah jadi barokah, barokahnya macam-macam pokoknya. Yo kamu uripe enak, uripe gampang, hidupnya mulia, hidupnya berilmu, hidupnya bermacam-macam. Kalau Allah sudah pengen ngijabahi, berkah itu luar biasa. Gampang, segala macam, mudah, hidupnya di akhirnya juga tinggi derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan iku, wa mimma lan iku termasuk barang, wa mimma lan iku termasuk barang, waroda wis tumeka apa mah fi dhammil hasadi ing dalem nyacat sifat drengki qaulun nabi utawi pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hasadu yaqulu al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hatoba. Al hasadu utawi sifat dengki, sifat hasad, sifat dengki iku yakulu bakal mangan opo sifat dengki tadi. Al hasanati ing amal-amal bagus kama takulu hale olehe kaya mangan opo annaru geni al hatoba ing kayu bakar. Kalau sifat ini tidak dihilangkan dari kolbu kita, itu lama-lama akan makan amal-amal kita. Seperti terbakarnya kayu bakar ketika kena api, bulat-bulat, cepat jadi abu kan gitu. Kalau nggak diwaspadai, amal kita ternyata tidak ada hasilnya. Dengan sifat itu kok dibawa mati, yaitu nanti akan dipertanggungjawabkan di neraka. Coba bayangkan, kamu misalnya ada orang dengan sifat dengki, dendam, dibawa mati, orang ini dimasukkan surga. Dengan sifat tadi, kan nggak mungkin. Karena di surga itu tempatnya bersih-bersih. Orang yang punya dendam dengki dimasukkan surga, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan surga. Karena tidak bersih kolbunya. Orang yang bisa menikmati keindahan, bisa merasakan keindahan dan kenikmatan surga itu orang-orang yang kolbunya bersih. Sebaliknya dari sifat dengki dendam apa ya? Sifat yang rohman, rohim, welas asih, kasih sayang. Ya sebisa mungkin kita menghiasi diri akhlak-akhlak yang bagus biar amal ibadah kita semua enggak terbakar seperti api tadi, tidak bertaburan, tidak ada gunanya amalnya. Saya akhiri, saya cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.